Halo, perkenalkan nama saya Bera Joan Bastian, nomor absen 3 dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Komakichi Harada, serta peranannya pada saat tirani matahari terbit. Alasan kenapa saya memiliki Komakichi Harada, karena beliau orang Jepang yang terlibat langsung dalam beberapa tonggak bersejarah dan turut ikut membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Letnan Jenderal Komakichi Harada dikenal sebagai Panglima Tentara Jepang yang mengumumkan pembentukan BPPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Lahir di Prefektur Kagawa. Pada tahun 1888, memiliki seorang istri dan 5 orang anak yang meninggal pada tahun 1947 akibat hukuman gantung di Singapura. Ia dihukum gantung oleh blok sekutu karena dianggap sebagai penjahat perang ketika berakhirnya Perang Pasifik. Perjalanan karir Komakichi Harada dimulai pada tahun 1910. Ia awalnya tergabung di dalam Kesatuan Infanteri ke-44 di Kochi, Jepang. Karir selanjutnya di tahun 1937. Komakichi Harada atas kerja keras dan dedikasinya diangkat sebagai kolonel angkatan militer di Shanghai, China. 3 tahun berikutnya, ia diangkat sebagai komandan divisi ke-35 di Kaifu, China dengan pangkat mayor jenderal pada tahun 1940 dan dipindahkan menjadi komandan divisi ke-27 di Tianjin, China. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia atas kerajaan Belanda melalui perjanjian Linggarjati bulan November tahun 1942, dia menggantikan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura sebagai Panglima Tentara ke-16 di Pulau Jawa hingga menjadikan namanya dikenal dengan Letnan Jenderal Komakichi Harada. Beberapa hal yang telah ia lakukan di Indonesia sejak pada masa pendudukan Jepang adalah berkontribusi dalam pembentukan Badan Tentara Peta atau Pembela Tanah Air pada tahun 1943, pembentukan Jawa Hokokai pada tanggal 9 Januari 1944, dan terlibat dalam mengumumkan pembentukan BPPKI atau Dopresu Jumbi Kosakai yang kita kenal dengan Badan Persiapan Umum Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Pada bulan April 1945, kedudukannya digantikan Letnan Jenderal Nagano. Ia dikembalikan ke Jepang dan diangkat kembali menjadi Panglima Tentara di Kochi yang ke-55 Jepang. Namun sayang, ia dipanggil ke Singapura untuk diadili karena pada masa itu Jepang kalah melawan Amerika Serikat yang tergabung di blok sekutu dalam Perang Pasifik. Istri Komakichi Harada beserta anak-anaknya menulis surat kepada Jenderal MacArthur agar ayah mereka diberikan keringanan dalam hukuman. Ia kemudian dihukum gantung pada tahun 1947 di Changi, Singapura. Sungguh sangat tragis kejadian pada 61 tahun yang lalu, ketika pada tahun 1947, Letnan Jenderal Komakichi Harada yang pernah menjadi Panglima Tentara ke-16 Saiko Shikikan di Jawa dihukum gantung di Singapura karena tuduhan war criminal atau penjahat perang. Penandatanganan Osamu Shirai nomor 44, pembentukan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau disingkat PETA, tanggal 3 Oktober 1943. Ini memulai karirnya sebagai Letnan 2 pada tahun 1910 dalam Kesatuan Infanteri ke-44 di Kochi, Jepang tahun 1937. Menjadi angkatan militer di Shanghai, China dengan pangkat kolonel. Tahun 1940 sebagai komandan divisi ke-35 di Kaifu, China dengan pangkat mayor jenderal. Kemudian pindah menjadi komandan divisi ke-27 di Tianjin, China bulan November tahun 1942. Dia menggantikan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura sebagai Panglima Tentara ke-16 di Jawa dengan pangkat Letnan Jenderal bulan April 1945. Kedudukannya digantikan Letnan Jenderal Nagano dan dia kembali ke Jepang
Pada bulan Mei 1945 sempat diangkat sebagai Panglima Tentara ke-55 kembali di Kochi, Jepang lagi. Ia memiliki 1 istri dan 5 orang anak. Ketika ditangkap dan dibawa ke Singapura untuk diadili, istri Harada dan anak-anaknya pernah menulis surat secara memelas kepada Jenderal MacArthur agar suami atau ayah mereka diberikan keringanan hukuman. Rupanya, semua permohonan tersebut ditolak. Lamanya pemerintahan Seko Shikikan ini di Jawa amat memberi dampak sejarah Indonesia periode 1942 hingga 1945. Khususnya dalam rangka lahirnya cikal bakal konstitusi dalam sidang BPUPKI tahun 1945 itu. Peranan Kumakichi Harada saat tirani matahari terbit. 1. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumakichi Harada, membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai atau disebut dengan Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat 3 hal. 1. Mengorbankan diri. 2. Mempertebal persaudaraan. Dan 3. Melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan berterah. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Seikan, sedangkan penasihatnya adalah Insinyur Soekarno dan Hasyim Asyari. Di tingkat daerah dipimpin oleh Shuchokan atau Shuchokan dan seterusnya sampai daerahku oleh Kucho, bahkan sampai Gumi di bawah pimpinan Gumicho. Dengan demikian, Jawa Hokokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa dukuh, bahkan sampai tingkat rukun tetangga, Gumi atau Tonari Gumi. Tonari Gumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-20 keluarga. Para kepala desa dan kepala dukuh atau ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai antara lain sebagai berikut. A. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. Tujuannya antara lain. 1. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. 2. Memperkokoh pembelaan tanah air. Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam Hokokai atau himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya, Kyoku Hokokai, kebaktian para pendidik guru-guru, dan Isi Hokokai, wadah kebaktian para dokter. Jawa Hokokai juga mempunyai anggota istimewa seperti Fujinkai atau organisasi wanita, dan Keimin, Bunka Seidoso atau pusat kebudayaan. Di dalam membantu menangkan perang, Jawa Hokokai telah berusaha, antara lain dengan pengerahan, tenaga, dan mobilisasi potensi sosial ekonomi, misalnya dengan penarikan hasil bumi sesuai dengan target yang ditentukan. Organisasi Jawa Hokokai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatera berpendapat bahwa di Sumatera terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat kalau ada hanya di lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang. 2. Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widodingrat, RP Suroso sebagai wakil ketua, perangkap kepala tata usaha, dan
seorang Jepang sebagai wakilnya, tata usaha, yaitu Masuda Tojohiko dan Mr. R.M. Abdul Ghaffar Pringgodikto. Semua anggotanya terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia, ditambah 7 orang Jepang yang tidak punya suara. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chow Sang In di Jakarta yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini digunakan sebagai Gedung Volksraad. Meskipun badan itu dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, jalannya persidangan baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari kebangsaan Jepang tidak pernah terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan. Semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia. 3. Pada akhir latihan angkatan kedua di Seinen Dojo, keluar perintah dari Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, untuk membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Berkaitan dengan itu, Gatot Mangkoepradjo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi Tentara Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1943, secara resmi berdirilah PETA. Berdirinya PETA ini berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang yang disebut Osami Seinendan nomor 44. Berdirinya PETA ternyata mendapat sebutan hangat di kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang tergabung dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota PETA. Anggota PETA yang bergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat. PETA sudah mengenal adanya pangkat yang berbeda-beda dalam organisasi. Misalnya Daidancho, Komandan Batalion, Sudancho, Komandan Kompi, dan Sudancho, Komandan Peleton, Gudancho, Komandan Regu, dan Gyuhei, prajurit sukarela. Pada umumnya, para perwira yang menjadi komandan batalion atau Daidancho dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka. Misalnya pegawai pemerintah, pegawai agama, politikus, dan penegak hukum. Untuk Sudancho dipilih dari mereka yang sudah bekerja, tetapi pangkatnya masih rendah. Misalnya guru-guru. Demikianlah biografi Jenderal Kumakichi Harada. Sekian, terima kasih. Salam histori.